Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Sinan Hakim dari kelompok 1 program studi S1 Teknik Mesin offering E3. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bensin dan oktan. Di video ini ada teman saya yang bernama Yagi Setiawan yang akan menjelaskan tentang teori dasar bensin dan oktan. Kemudian ada Stanley Randy Saputra yang akan menjelaskan hubungan bensin dan oktan terhadap mesin motor. Selanjutnya ada Sultan Zaki yang akan memperlihatkan dan menjelaskan contoh-contoh penerapannya. Yang terakhir, ada Tegar Sebastian Nurdin sebagai penutupan sekaligus editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stanley Randi Saputra akan menjelaskan tentang hubungan bensin dan oktan kepada mesin motor. Jadi bensin itu memiliki jenis oktan yang berbeda-beda, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan juga bensin dengan oktan yang rendah memerlukan kompresi yang rendah. Begitupun sebaliknya, bensin dengan oktan yang tinggi juga memerlukan kompresi yang tinggi untuk membakarnya. Kemudian jika bensin dengan oktan rendah ditaruh pada motor dengan kompresi yang tinggi akan menyebabkan mesin yang menggelitik, dikarenakan bensin menyala duluan sebelum piston ke titik mati atas. Terus kemudian apabila bensin dengan oktan yang tinggi ditaruh pada mesin dengan kompresi yang rendah akan menyebabkan pembakaran yang sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan dari mana sih bensin itu berada. Jadi bensin itu dari minyak bumi yang diekstrak dari dua tempat, yaitu daratan dan lautan. Biasanya pengeboran atau pemompaan minyak. Dan minyak ini biasanya dari makhluk hidup yang sudah tertimbun sedimen tanah dan laut itu selama berjuta-juta tahun. Akhirnya karbonnya itu keluar dan menghasilkan minyak bumi. Seperti itu. Lalu setelah minyak bumi ini diangkat, diolah, diambil, itu dikelola lagi. Biasanya minyak bumi ini dikelolanya itu pakai proses distilasi ya. Jadi ini distilasi. Dari minyak mentah dibakar, habis itu uapnya itu dipakai titik-titik. Dan yang akan kita bahas itu adalah bensin. Yang lain banyak ya. Yang kita bahas itu adalah bensin. Nah, setelah ini bensin itu ada banyak macamnya lagi. Macamnya itu dibagikan dengan kata RON ya, atau research octane number. Lalu apa sih itu RON itu? Apa sih oktan itu? Oktan itu angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. RON adalah sebuah metode yang digunakan produsen bahan bakar untuk menentukan nilai oktan dalam bahan bakar. Dan oktan di sini ada banyak ya, yang sudah diolah, yang tentunya olahnya lumayan ribet ya, yang pokoknya sudah diolah. Ini sebanyak ini. Ya, itulah oktan dan juga bensin. Dan oktan ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya. Dan pengaruhnya apa sih kepada mesin, dan apakah motor biasa boleh pakai oktan biasa ya? Kita bahas nanti. Terima kasih. Saya Tegar Sebastian Nurdin. Jadi kesimpulan dari hubungan antara oktan dan bensin dalam mesin motor adalah semakin tinggi nilai oktan pada bensin, semakin tinggi pula kemampuannya untuk resisten terhadap detonasinya. Penggunaan bensin dengan oktan tinggi dapat mengurangi risiko detonasi yang dapat merusak mesin dan meningkatkan efisiensi pembakaran pada mesin. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.